kita ya. Yang kedua, merumuskan kalimat umpam. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Itu yang akan kita lalui pada diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu semuanya? Masih semangat, baik. Tolong cakepnya ya Bapak Ibu. Cakep gitu ya. Siap. Baik. Mencari timbal si anak darah. Di bawah sarang burung tempuan. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang Bapak dan Ibu guru semuanya. Pertama-tama, padahal kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini Bapak dan Ibu diberikan kesehatan untuk berkumpul dalam diskusi kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Heldia yang telah memberikan waktu, memfasilitasi saya untuk mengadakan kegiatan bimbingan PI 2 ini. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak PP, pengajar praktik saya yaitu Bapak San Fitriadi, dan Bapak Ibu guru hebat. Saya sungguh berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru karena telah meluangkan waktu untuk dapat berkumpul di sini. Di sini adalah Bapak Ibu guru yang hebat ya Bapak ya, memiliki semangat yang tinggi, dan kemudian saya berharap kedepannya nanti akan menjadi CGP selanjutnya. Baik, baik, supaya kita lebih semangat lagi, saya akan membacakan puisi dari Bung Karno. Ayo Bapak Ibu. Ini sepertinya kata-kata pendam. Baik. Aku Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngelir, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngelir itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menghijau itu. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, dan Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah-wajah di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Kalau kita mendengarkan sajak dan puisi tadi, tentu
memiliki makna yang mendalam ya Bapak Ibu, ya yang terasa di hati kita. Saya akan mulai diskusi kita kali ini, namun sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu, saya berdiri sendiri bukan berarti saya di sini menggurui, namun di sini adalah tempat belajar kita bersama-sama, sharing pendapat, bagaimana kita berdiskusi, menemukan visi sekolah kita yaitu SMA Negeri 1 Rengat. Jadi di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, dari kita hanya sharing, mengeluarkan pendapat, berdiskusi bersama-sama. Baik. Saya adalah Librina Putri, saya adalah CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Rengat. Baik, saya fasilitator saya yaitu Bapak Mulyadi Wilis dan pengajar praktik saya Bapak San Fitriadi. Kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai visi saya sebagai guru penggerak dan juga visi sekolah kita yaitu SMA Negeri 1. Kita tahu bahwa visi itu adalah sesuatu yang kita citakan atau sesuatu yang kita harapkan kedepannya murid kita itu bagaimana ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan visi dari saya sendiri, maaf tidak saya tulis, terlupa saya Bapak Ibu, yaitu visi dari saya sendiri yaitu mewujudkan murid yang cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila, berinovasi dan berwawasan global. Nah, itu harapan atau visi saya pribadi. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa kalimat perumpang yang akan kita isi bersama-sama Bapak Ibu. Nah, saya akan memberikan stimulan. Di mana kalimat rumpang itu ada yang pertama itu adalah kita memimpikan murid-murid yang, nah seperti apa kira-kira? Menurut pendapat Ibu aja, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, nah nanti Bapak Ibu yang menyambung kalimatnya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan, nah nanti Bapak Ibu bisa menulis di sticky note dan sticky note-nya bisa ditempel di sana ya Bapak Ibu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah nanti Bapak Ibu silahkan mengeluarkan apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, bagaimana Bapak Ibu paham instruksinya ya Bapak Ibu ya? Paham. Baik, saya akan memberikan sticky note-nya dari mengeluarkan apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati untuk murid-murid kita ke depannya. Baik, izin saya memberikan sticky note-nya Bapak. Satu pertanyaan beda. Tiga murid yang gunakan sticky note warna hijau. Nah, iya. Warna hijau. Warna hijau. Nanti pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah menggunakan sticky note warna orange ya Bapak Ibu. Oh, sabar. Oh iya baik. Iya saya tunggu. Sabaran itu hasil. Iya. Nomor 3 ditandai saja dulu Bapak Ibu, nanti baru ini ditulis. Nomor 3 di sekolah kita. Nomor 2 warna orange. Di sekolah kita mengutamakan, nah ini warna stabilo. Tandai aja dulu Bapak Ibu. Pertanyaan ketiga warna stabilo. Iya betul. Stabilo aja Bapak Ibu. Stabilo. Betul. Nah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah warna apa ini? Peach. Apa ini peachnya? Peach, warna peach. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk warna pink. Iya. Satu lagi kayaknya ini nggak cukup nih warnanya, tapi kembali lagi ke warna hijau yang terakhir. Iya. Kembali ke warna hijau lagi. Kalau sudah selesai boleh langsung
diteguhi bagaimana? Enggak perlu tulis nama. Terus ada tertib dan aktif, kreatif dan berakhlak mulia, terus kreatif yang mempunyai komunikasi yang baik serta mempunyai semangat positif, beradab, penasaran dan berinovasi, memiliki adab dan akhlak terbaik, beradab dan berakhlak. Kita memimpikan murid beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, budi pekerti yang baik, saling peduli dan bernalar kritis. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu. Ini tadi teman-teman, Bapak Ibu, attitude yang baik, Mak. Tertib dan aktif, kreatif dan berakhlak mulia, kreatif dan mempunyai komunikasi yang baik, semangat positif, kemudian beradab, penasaran, berinovasi, memiliki adab dan akhlak terbaik, beradab dan berakhlak. Kita memimpikan murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang baik, saling peduli dan menalar kritis. Nah, kalau seandainya kita lihat tadi, itu tercantum dalam mana itu, Bapak Ibu? Dalam karakter profil belajar Pancasila yang sudah kita pegang teguh pemahamannya. Betul, Bapak Ibu? Betul. Ada berapa profil belajar Pancasila kita yang kita pahami dan ketahui, Bapak Ibu? Ada 6. Nah, sudah termasuk di dalam situ semuanya ya, Bapak Ibu ya. Ada beriman, bertakwa, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada bergotong royong, di situ sudah termasuk. Kemudian di situ ada kreatif, ya betul. Di situ juga ada mandiri. Nah, kemudian ada apa lagi, Bapak Ibu? Ada bernalar kritis, betul. Yang terakhir itu adalah berkebinekaan global. Jadi sebenarnya sesungguhnya kita itu menginginkan murid kita itu memiliki karakter dan sifat dari profil belajar Pancasila yang sudah dirangkumkan gitu. Betul sekali, betul. Begitu Bapak Ibu? Betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, nah saya minta tolong lagi Pak Deja. Kita tolong Pak Deja. Bacakan Pak Deja jawabannya. Oke, kita percaya bahwa murid adalah murid yang butuh bimbingan, seseorang yang memiliki potensi besar untuk membangun Indonesia di kemudian hari, anak-anak yang memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat digali, aset dan masa depan yang harus dipupuk atau diberikan hal-hal positif dalam hidupnya, kertas putih yang mudah dilukis oleh guru,
suatu modal sumber daya terbaik demi perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Generasi penerus bangsa, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang perlu kita kembangkan potensi diri mereka. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Deja. Kita kasihkan aplaus untuk Mbak Deja. Percaya bahwa murid adalah seseorang yang memiliki potensi yang besar. Betul sekali. Betul sekali. Potensi yang besar menjadi generasi terbaik bangsa Indonesia gitu. Nah, kita akan mempersiapkan itu. Bagaimana kita akan mewujudkan generasi yang cerdas, berkualitas dan berpotensi ke depannya menjadi generasi yang berakhlak dan memiliki profil karakter pelajar Pancasila. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi pertanyaan penumpang yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan. Nah, saya minta tolong lagi Ibu Anggia. Baik, nomor 3 itu di sekolah kita mengutamakan. Jawaban pertama itu akhlak atau budi pekerti yang baik. Yang kedua ada kesopanan, ketertiban dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian jawaban keempat ada proses pembelajaran yang membuat siswa berkarakter positif. Kemudian ada karakter, etika dan adab. Proses belajar mengajar untuk tercapainya pendidikan karakter. Kemudian ada pendidikan berkarakter. Yang terakhir di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Masya Allah. Kita kasih aplaus lagi kepada Ibu Anggia. Luar biasa. Saya lihat memang jawaban-jawaban Bapak Ibu luar biasa. Nah, di sekolah kita mengutamakan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Memang iya pertama ya Bapak Ibu. Yang harus ditanamkan itu adalah akhlak. Akhlak dari murid-murid kita, ya kan? Nah, kemudian kesopanan, ketertiban dan rasa tanggung jawab. Kemudian di sini pembelajaran yang berpihak pada murid. Memang itu tujuan kita. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang keberpihakannya kepada murid. Nah, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Kemudian proses pembelajaran yang membuat siswa berkarakter yang positif. Nah, lanjut karakter, etika dan adab. Kemudian proses belajar mengajar untuk mencapai pendidikan karakter. Ini hampir sama jawaban kita ternyata sependapat ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, berarti sama, pendidikan karakter, membentuk karakter dari murid-murid kita menjadi lebih baik. Kemudian pertanyaan yang keempat ya Bapak Ibu ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah saya penasaran ini dengan jawaban ini. Saya minta tolong Ibu Nuraini, Bapak Ibu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru adalah panutan contoh atau contoh. SMA Negeri 1 ini adalah salah satu sekolah yang diunggulkan. Murid mendapatkan pelajaran dan pengajaran yang layak. Guru adalah panutan yang bisa menjadi contoh atau teladan bagi para murid. Pentingnya pendidikan akan memuliakan cita-cita dan pencapaian di masa depan. Pendidikan merupakan salah satu hal penting untuk masa depannya. Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kualitas diri. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu perlu ada pada setiap anak. Terima kasih. Terima kasih kepada. Kalau kita dapat simpulkan bahwa murid kita sadar betul bahwa pendidikan itu merupakan salah satu hal yang penting untuk penunjang masa depannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Murid kita sudah sadar betul bahwa pendidikan itu merupakan salah satu hal yang penting untuk masa depannya, untuk generasi kedepannya. Kemudian di sini untuk memutuskan cita-citanya, ya benar sekali Bapak Ibu. Baik, nah tanpa berlama-lama kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk, saya minta tolong lagi kepada Ibu Yelmi, mengarahkan SMA Negeri 1 Merak ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, menciptakan budaya positif di sekolah. Yang keempat, menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Yang kelima, bersama-sama mewujudkan budaya positif demi generasi dan Indonesia yang lebih baik. Yang keenam, memajukan sekolah di lingkungan masyarakat. Yang ketujuh, menjaga nama baik sekolah. Dan terakhir,
kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntut dan membimbing murid. Oke, baik. Terima kasih pada Ibu. Terima kasih banyak. Nah, kita warga di sekolah ini yakin untuk benar sekali, Mbak. Yang ada di sekolah kita kemudian dapat mengembangkan sekolah kita menjadi lebih baik. Itu adalah keyakinan yang baik ya, Bapak Ibu, sangat positif. Menciptakan budaya yang positif di sekolah, dan itu juga merupakan keyakinan kita ya kan, yang harus kita pupuk gitu, harus kita perdalam. Kemudian di sini mentaati aturan sama dengan yang tadi, sepakat mewujudkan budaya positif baik sama, berarti kita ternyata memiliki satu keyakinan gitu Bapak Ibu ya. Ternyata setelah di sini kita tahu bahwa ternyata kita memiliki satu keyakinan, ternyata menjaga nama baik sekolah dan tentu saja menjadi menuntun dan membimbing murid. Nah, pertanyaan terakhir yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saya minta tolong kepada Bapak Yuki. Ini pertanyaan terakhir, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa aturan-aturan atau kebijakan yang berlaku harus dituruti. Kemudian untuk memajukan sekolah dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang ada di sekolah. Kemudian mereka memiliki bakat dan kemampuan yang saling melengkapi. Murid paham bahwa pendidikan penting untuk masa depannya, dan guru bisa membantu membimbing murid menggapai cita-citanya. Kemudian murid adalah wajah Indonesia nantinya. Dunia membutuhkan sumber daya terbaik demi kemajuan bangsa. Murid adalah agen perubahan untuk masa depan. Jawabannya Bapak Ibu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu penting. Oke, terima kasih kepada Bapak. Masya Allah, semuanya jawabannya luar biasa. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid adalah wajah Indonesia nantinya. Benar sekali Bapak Ibu. Yang wajah Indonesia nanti ke depannya itu seperti apa? Murid kita kan terkenal ya di luar negeri itu sebagai Indonesia itu orang yang ramah. Nah, itu yang akan kita perkenalkan gitu kan. Orang yang berwawasan global, bernalar kritis. Nah, itu yang ingin kita munculkan. Betul sekali Bapak Ibu. Kemudian di sini dunia membutuhkan sumber daya terbaik. Nah, betul. Murid kita itu adalah aset Bapak Ibu. Sumber daya terbaik untuk kemajuan bangsa kita. Nah, kalau saya lihat dari jawaban tadi, Masya Allah luar biasa semuanya, kita kasih apa? Nah, mari kita lihat visi sekolah kita Bapak Ibu. Nah, saya tuliskan di sini karena biasanya dia terpajang di dinding samping. Bapak Ibu ya, visi sekolah terwujudnya lulusan yang beriman, bertakwa, cerdas, mandiri, peduli lingkungan, bernalar kritis, dan berwawasan global dalam bingkai budaya Melayu. Nah, menurut Bapak Ibu, visi sekolah kita sudah cukupkah atau ada penambahan? Menurut Bapak Ibu, sudah cukupkah atau perlu ada koreksi atau penambahan kira-kira? Bagaimana Ibu Vina? Ada masukan? Ada penambahan kira-kira? Ada teman-teman yang lainnya kira-kira ada penambahan gitu? Lulusan yang beriman dan bertakwa, cerdas, mandiri, peduli lingkungan, bernalar kritis, dan berwawasan global dalam bingkai budaya Melayu. Udah masuk semuanya. Nah, oh iya, berakhlak mulia, boleh kita tuliskan. Berarti ada masukan di sini ya, kita coba tuliskan. Di mana kita masukkan di sini? Cerdas atau bertakwa dan berakhlak mulia. Dan bertakwa biasanya Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah, sekali lagi tambahan Bapak Ibu. Sekali lagi tambahannya, Yogi. Ada masukan Bapak Yogi?
berakhlak mulia, betul sekali. Berakhlak mulia, cerdas, mandiri, peduli lingkungan, inovatif dan kreatifnya sudah masuk? Sudah? Nalar kritis. Berwawasan global itu berpengetahuan yang luas berarti ya kan, Bapak Ibu? Berarti kita masuk kan? Berinovasi? Belum ada. Ya bagaimana Bapak Yogi? Perlu kita tambahkan? Perlu. Berinovasi ya, dulu kita tambahkan di sini. Berakhlak mulia, cerdas, mandiri, peduli lingkungan. Di mana kita tambahkan? Sebelum peduli nih. Berarti di sini berinovasi. Nah, gitu. Gimana? Kira-kira sudah cukup? Sudah cukup? Mewujudkan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, berinovasi, peduli lingkungan, bernalar kritis, dan berwawasan global dalam bingkai budaya Melayu. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira sudah cukup? Sudah cukup ya? Nah, jadi dari semua masukan tadi timbullah visi. Nah, visi inilah yang akan kita jalankan. Kira-kira dapatkah kita mewujudkan visi yang telah kita buat, Bapak Ibu? Di sini visi sekolah kita. Bagaimana kita mewujudkan dan menerapkannya di kemudian harinya, ya. Jadi yang namanya visi itu, bagaimana visi yang baik itu ada 3 sebenarnya Bapak Ibu, yaitu visi yang baik itu adalah visi yang baik, ya pastinya ya. Kemudian visi yang jelas kita mau arahnya kemana. Kemudian yang ketiga terukur, bisakah kita mencapai visi tersebut? Nah itu artinya terukur. Dan kemudian bagaimana visi yang baik yang bisa kita buat, yaitu visi bersama ya, seperti ini Bapak Ibu. Kita berdiskusi bersama, kita mengeluarkan pendapat, mengeluarkan visi masing-masing sehingga muncullah satu visi kita bersama seperti itu. Kemudian memberikan inspirasi. Nah, visi yang dapat memberikan inspirasi. Kemudian usulan dari warga sekolah seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ditinjau dan dirumuskan secara berkala. Jadi visi itu tidak serta-merta langsung ini visi sekolah sudah jadi, tidak Bapak Ibu ya. Tapi kita tinjau secara berkala. Cocok apa tidak? Oh ternyata ini tidak cocok, maka mungkin akan ada perubahan. Jadi akan kita tinjau gitu namanya visi secara berkala, tidak langsung kita jadikan gitu visinya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian diputuskan melalui diskusi seperti saat ini. Kita terapkan diskusi bersama mengenai visi sekolah kita. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Maaf. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaras? Sudah. Bapak Ibu bisa berikan pendapatnya? Bapak Yogi? Baik, terima kasih Ibu Eka. Ya. Menurut saya visi sekolah kita selama ini apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Saya rasa jawabannya sudah. Karena untuk cita-cita, apapun itu cita-citanya, tentu harus beriman, bertakwa, cerdas, mandiri, peduli lingkungan, dan berwawasan global dalam bingkai budaya Melayu sesuai dengan visi kita. Oke, dari itu visi yang dimaksud sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, saya rasa. Oh iya, terima kasih banyak Bapak Yogi. Kasih aplaus untuk Bapak Yogi. Nah, kalau pertanyaannya kedua tadi sudah kita jawab ya Bapak Ibu ya. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika ada, maka kita tuliskan tadi. Baik, berarti sudah ya Bapak Ibu yang pertanyaannya kedua. Kita lanjutkan lagi. Nah, merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tadi. Saya minta contohnya Bapak Ibu ya, satu persatu saja. Misalnya kita sikap atau perilaku murid yang sudah mencerminkan visi kita tadi, contohnya bagaimana? Atau guru kita sendiri, kepala sekolah, orang tua yang sudah mencerminkan visi yang sudah kita buat tadi Bapak Ibu. Saya minta tolong pendapatnya satu saja.
Kira-kira dari ibu siapa? Gimana Bapak Ibu? Iya Ibu Aini, minta tahu Ibu Aini. Ayo keluarga pendapat Ibu Aini. Contohnya kayak gitu Bu Aini, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar yang menyenangkan, ada kan keberpihakan kepada murid. Nah, menurut pendapat Ibu Aini ada tambahan lagi? Terima kasih Bu Eka. Menurut pendapat saya, dari visi sekolah yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu ada beriman dan bertakwa, jelas itu sudah bisa dicontohkan pada saat pembelajaran ketika guru masuk ke kelas dan kita berdoa bersama dengan murid. Dan itu termasuk salah satu visi dari sekolah, yaitu beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Gitu. Jadi pada saat guru masuk, mereka berdoa bersama dan menyampaikan salam kepada guru. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, ada tambahan lagi? Satu lagi Bu, Ibu. Satu lagi. Ada tambahan dari Ibu? Ibu Anggia. Silakan Ibu. Saya tadi masih pernah apa sedikit. Saya masih berpikir. Tidak apa-apa. Saya ditambahkan ini nyambung nggak ya? Itu muridnya karena misi tersebut, jadi muridnya mempunyai motivasi yang tinggi dan bahagia untuk datang ke sekolah. Iya betul, boleh. Semangat datang ke sekolah. Dan itu merupakan cerminan atau perilaku yang dimunculkan oleh murid kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, kita kasih dulu. Nah, udah ngantuk tidak sih? Udah ngantuk ya? Ini sebenarnya mata saya ini udah hampir udah mau jatuh ya. Kita harus breaking dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita gerakkan dari sebelum nanti kita masuk ke dalam bakja ya. Ini saya yang ngatur. Baik, kita agak bergerak sedikit ya Bapak Ibu ya, silakan berdiri. Sedikit dulu kita Bapak Ibu, karena kita sudah berdiskusi panjang tadi. Nah setelah ini baru kita masuk ke dalam kerja. Baik, terima kasih. Siap. B. Buat pertanyaan utama. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dengan pemanfaatan teknologi? Itu yang saya angkat Bapak Ibu. Jadi saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan pemanfaatan teknologi. Kemudian dilakukan untuk menunjang pembelajaran yang menyenangkan. Nah, yang pertama tentu saja yang harus kita lakukan adalah mencari informasi bagaimana metode pembelajaran yang menyenangkan dengan pemanfaatan teknologi. Kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian rekan guru, bagaimana pembelajaran menyenangkan itu. Karena saya tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Saya pasti butuh dukungan
bagaimana di dalam kelas itu menggunakan teknologi sehingga menyenangkan. Saya sering lihat itu, apalagi adik-adik saya yang masih muda-muda ini. Nah itu saya sering lihat itu, seperti Ibu Ani, ibu-ibu yang lainnya, Bapak Yogi dan Bapak Reza. Nah itu bagaimana menggunakan teknologi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut menyenangkan. Saya lanjutkan. Nah, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman dalam penerapan teknologi untuk proses pembelajaran ini? Yang selanjutnya itu A, itu ambil pembelajaran. Kemudian aktivitas apa saja yang menurut murid membuat mereka merasa senang selama proses pembelajaran? Pertanyaan selanjutnya, sarana yang tersedia untuk mendukung pembelajaran. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi apa saja yang sudah dimiliki untuk dapat membantu saya mewujudkan pembelajaran menyenangkan? Di mana tindakan atau penyelidikannya yaitu berdiskusi melalui survei pengalaman guru dan murid tentang kegiatan yang menyenangkan. Jadi saya akan membuat survei bagaimana kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian mencari informasi dari berbagai sumber. Bagaimana proses pembelajaran yang menyenangkan itu bisa melalui wawancara, koresponden, studi literatur, dan kolaborasi. Kemudian mendata sarana prasarana yang tersedia di sekolah kita yang dapat saya gunakan, melakukan refleksi diri, mengetahui potensi dalam mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Saya lanjutkan Bapak Ibu. G. Gali mimpi. Nah, bagaimana kita menggali mimpi atau kebiasaan-kebiasaan baru? Pertanyaannya yang muncul jika pembelajaran menyenangkan tersebut telah berjalan dengan baik. Yang kedua, apa saja hal baru yang dapat saya lakukan setelah peserta didik di sekolah terlibat berpartisipasi dan mampu berpikir kreatif dalam pembelajaran yang menyenangkan dengan pemanfaatan teknologi. Tindakannya yaitu mempelajari literatur untuk menyusun daftar-daftar keterampilan baru dalam situasi pembelajaran. Bisa telah memberikan pertanyaan pemantik, gitu ya, untuk saya sendiri ya Bapak Ibu, yang menantang dan memprovokasi. Kemudian cara pandang murid, menghasilkan berbagai media pembelajaran, seperti saya pernah membuat video pembelajaran menggunakan saya lupa. Oke, saya pernah membuat video pembelajaran menggunakan salah satu aplikasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian menciptakan budaya kolaboratif dan aktif dalam kelompok belajar. Bab J, berarti ada J-nya lagi Bapak Ibu. J, jabarkan rencana. Rencana apa yang mau saya lakukan? Pertanyaannya adalah apakah langkah sederhana atau pertama untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan pembelajaran di kelas. Pertanyaan yang kedua adalah apakah langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kegiatan meningkatkan kemampuan pemanfaatan teknologi peserta didik, yaitu tindakannya adalah membuat daftar skala prioritas apa dulu yang harus saya dahulukan. Kemudian merancang kegiatan proses pembelajaran yang menyenangkan, tentunya menggunakan teknologi. Merancang kelas yang nyaman, memfasilitasi yang terdapat di sekolah, kemudian melaksanakan program atau kegiatan yang sudah direncanakan. Kita lanjutkan Bapak Ibu terakhir. Nah ini A, atur eksekusi. Nah kita tinggal eksekusi lagi. Siapa yang bisa mengarahkan atau memantau saya dalam melakukan kegiatan pembelajaran tersebut menggunakan pemanfaatan teknologi? Bagaimana indikator pembelajaran yang menyenangkan berjalan dengan baik? Jadi kita harus susun indikatornya. Apakah tercapai pembelajaran tersebut menyenangkan atau tidak? Gitu. Kemudian hasilnya melalui pemanfaatan teknologi apa yang terlihat di Bapak Ibu ya? Tindakannya bagaimana? Nah, tindakannya adalah kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam memantau kegiatan pembelajaran yang menyenangkan tersebut, merekam sejawat, melaksanakan refleksi dan evaluasi untuk diri saya sendiri, kemudian melakukan kuesioner atau monitoring terhadap peserta didik, memberikan kuesioner pada peserta didik apakah setelah pembelajaran itu menyenangkan gitu ya. Kemudian media pembelajaran kita bisa menggunakan Canva, Padlet, Quizzes, Classpoint, atau kemarin Gamma ya yang baru ya terbaru yang kita pelajari. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah alhamdulillah selesai kita Bapak Ibu dari bagja tadi, dari visi yang kita buat tadi. Nah, bagaimana kita bisa menggerakkannya? Bagaimana kita menerapkan dan melaksanakannya? Yaitu salah satu caranya adalah dengan membuat kanvas baca. Ya Bapak Ibu ya, kira-kira seperti itu. Visi kita tentu akan berjalan apabila ada kolaborasi, ada
ada kerjasama antara kita semua seperti saat ini Bapak Ibu yang telah dilakukan saat ini. Kita berdiskusi bersama semua anggota sekolah kita untuk kemajuan dari sekolah kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatan dan kehadirannya. Kita kasih aplaus dulu semua. Nah, penutup. Kalau pembuka ada penutup, penutup juga harus ada penutup. Cakepnya Bapak Ibu. Oke, saya akan berpantun. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Kalau nggak pandai menyelam bukan ikan ya Bapak Ibu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup diskusi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa. Dari aplaus dulu. Oke Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini saya tutup, mungkin saya beri sedikit penguatan bahwa setiap guru itu harus punya visi. Walaupun kita tidak kelas sekolah, tapi di dalam kelas kita harus punya visi. Jadi tidak datang, ngajak, pulang, tidak seperti itu. Karena kita sama ketahui visi adalah tujuan kita, apa yang mau kita capai. Ribuan murid kita di sini mau kita jadikan apa kan? Tadi pemaparan mereka cukup jelas sekali bagi saya. Mulai bagaimana kita membuat visi, ya kan, dengan mengumpulkan yang pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Setelah itu dijadikannya kalimat yang bisa membuat visi yang mewakili semua pendapat ibu bapak. Setelah itu, setelah visinya jadi, maka ada caranya untuk menerapkan visi itu, yaitu salah satu caranya beri apresiasi Pakja. Nah ini ibu bapak mungkin kalau ingin mendalaminya lagi bisa tanya BK-nya bagaimana sih. Bagian Bu Halia pun sangat paham itu kan, bagaimana itu Pakja. Ibu ingin visinya di dalam kelas membuat pelajaran fisika itu bagaimana menyenangkan gitu kan. Nah itu bisa gunakan kampas Pakja gitu. Karena saya dulu Bu waktu SMA itu paling tidak suka fisika itu Bu. Tidak pandai saya fisika itu. Kelas 1 tidak suka. Memang tidak suka itu kan, karena gurunya juga apa ya kan. Naik ke kelas 2 saya jumpa dengan ibu namanya siapa identitas itu namanya. Tapi ibu tuh bagus ya visinya. Dia tuh nangis kalau kita tidak bisa gitu. Nah itulah visinya itu luar biasanya gitu kan. Tapi kita suka dengan dia jadinya. Lama kelamaan banyak juga belajar fisika itu. Nah seperti itu ibu bapak. Jadi tadi luar biasa pemaparan BK. Walaupun dalam tahap belajar baru kan dalam CGP, tapi kalau guru-guru SMA itu luar biasa ya. Beda ya SD, SMP itu. Oke Bu, itu saja saya rasa kita sudah sangat jauh nih larut ya. Saya mohon maaf jika ganggu waktu sholat itu dan segala macamnya. Saya sudahi saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.